salam sentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dia berkata, Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga dalam dia Yesus. Karena di bawah orang ini tidak ada lain yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dan tidak beroleh hidup. Saya dan saudara percaya kepadanya memperoleh hidup. Orang yang percaya akan dibenarkan, orang yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan sampai 10. Dan Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dampak kuasa pribadi bagi setiap kami Bapak Surga dalam nama Yesus bagian kedua ini. Dalam nama Yesus kiranya Allah memberkati kita. Dalam nama Yesus. Amin. Dampak kuasa pribadi, ya, di mana yang pertama Tuhan akan membuat peran kita bercahaya, Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan memulihkan hidup kamu. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, engkau inginkan sendiri menyusahkan hati orang yang tertindas, maka terang akan terlihat dan gelap, dan kegelapan akan seperti kembang matahari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang berkati. Dan ia akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Puji nama Tuhan, dan kita akan melihat bagian dampak doa kuasa pribadi ini bagian kedua, ya, yaitu Tuhan akan membuat kebenaran menjadi barisan depan. Wow. Kalau kebenaran itu menjadi barisan depan kita, ya, ketika kita berdoa dan berpuasa, ini sesuatu yang sangat serius yang saya katakan. Karena apa? Ketika kebenaran itu ada di depan kita, maka dan kan saya akan juga katakan bahwa Tuhan yang akan membuat, ya, kebenaran itu menjadi barisan depan kita. Artinya Tuhan itu akan terus menyatakan segala kekuatannya bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan dia akan terus membela orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran. Dan salah satu ciri orang yang benar itu adalah takut. Hidup dalam berpuasa dan takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Dia membuat kebenaran itu ada di depan kita. Artinya, ketika orang melihat kebenaran itu, kita ngomong soal kebenaran, kita menyatakan tentang kebenaran. Saya sudah katakan begini. Ketika Paulus mengajar, dia selalu akan mengingatkan ini. Mengingatkan apa? Dia adalah satu daripada firman Allah yang kita katakan. Dan kita juga harus belajar. Itu kita bilang kita berpuasa, orang kita tidak pernah berpuasa, tahun-tahun kita tidak pernah berpuasa. Itu sesuatu yang sangat salah. Dan itu sebabnya kita tidak berkata. Dan doa puasa kita pun tidak ada apa-apa. Dan belajar. Kalau kita melihat doa puasa secara korporat, doa itu jauh lebih dahsyat. Dan saya akan mengungkapkan bagaimana nanti Yosafat, bagaimana itu Nehemia, bagaimana itu Esther. Wow, itu orang-orang luar biasa yang menggabungkan orang-orang berdoa dan berpuasa. Apa yang menjadi penghalang diratakan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan.
Karena doa puasa itu bukan hanya sekedar kita berpuasa tapi tanpa mau melihat kuasa Allah, tidak. Puasa kita itu diajar di mana Tuhan melakukan hal-hal besar bagi kita. Dan doa puasa kita bukan doa puasa sembarangan. Doa puasa kita itu membawa pengaruh, membawa kuasa baik bagi kita, bagi orang lain. Dan itu sebabnya saya mau katakan ini ada 3 seri nanti yang akan saya jelaskan dalam dampak puasa pribadi dalam 3 hal yang ingin supaya menjadi. Yang kelima, Tuhan akan membuat kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang. Tuhan akan membuat kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang. Kebenarannya, kemuliaannya ada di belakang. Kebenarannya ada di depan. Alkitab katakan dalam Roma, dalam 1 Korintus 10 ayat 1. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan. Gampang. Tujuan kita ada di tengah-tengah dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita berdoa dan berpuasa adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, bukan hormat kita, bukan mencari sesuatu bahwa kita mengatakan kita harus dihargai, kita harus dihormati. Kamu tidak puasa, kamu hormati saya yang berpuasa. Tidak. Justru ketika kita berpuasa, kita tidak menampakkan diri kita tidak berpuasa. Kita tidak mengatakan, hormati saya. Ketika orang memaksa kita untuk makan, saya sedang berpuasa, maaf. Enggak apa-apa, biasalah. Ya. Karena persahabatan, pertemanan kadang-kala ketika mereka makan, kita tidak makan, mereka sangat bagaimana ya? Makanya seseorang mengatakan kepada saya, Pak, kalau boleh jangan pada waktu kegiatan yang apalah gitu ya. Kami berharap supaya bisa dan pada akhirnya saya pertimbangkan itu, dan saya juga bukanlah orang suci yang hebat ya, tapi saya mengatakan kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan, kebenaran Tuhan harus menjadi bagian. Kalau kita mau berkata, berpuasa dalam perkataan, jaga kekudusan, jaga kesucian itu. Bapak mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam kedewasaan, sempurna dalam kesucian, sempurna dalam karakter. Gampang tentu itu. Tapi Tuhan telah berjanji untuk terus memampukan kita untuk hidup. Bagian depan kita kebenaran, bagian belakang kita kemuliaan. Wow. Dan yang terakhir, yang keenam, Tuhan akan menjawab doamu bila engkau ini dia yang mau saya katakan kepada kita. Mengapa orang sangat bergairah berdoa dan berpuasa? Karena doanya dijawab oleh Tuhan. Mengapa orang begitu antusias dan semangat menahan lapar mulai dari jam 7 malam sampai ke jam 7 malam? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kita dibuat mengalami kekuatan. Kadang-kadang saudara-saudara saya yang non mengatakan ketika saya berdoa, Bapak nggak buka ya? Tidak. Saya berpuasa dari kalau jam 7, buka jam 7. Jam 7 malam ke jam 7 malam berikutnya. Hampir 24 jam. Kenapa? Saya percaya sekali terhadap firman Allah. Itu sebabnya di tengah-tengah pergumulan saya akan senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan apa yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan di mana Tuhan menyatakan segala sesuatunya, dan itu terjadi
ketika anak saya sudah tidak ada harapan, ya. Tetapi ketika saya berdoa dan berpuasa, jangan habiskan Tuhan apa yang sudah saya lakukan. Lakukanlah yang terbaik. Dan pada akhirnya telepon dari mana itu, dari Malang, dan akhirnya semua sudah disusun, tapi karena sesuatu hal dia tidak bisa mengikutinya karena ada hal-hal, ada yang clear dosen-dosen ini. Dan anak saya yang kedua juga demikian, sampai dia sujud di hadapan saya. Selama ini saya biarkan saja, dan ketika dia sujud di hadapan saya minta supaya dibantu dalam doa, selama ini kemana kamu? Dan pada akhirnya begitu ketika saya katakan, ketika kamu ketemu dosenmu, minta maaf terlebih dahulu, dan kemudian semua selesai. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sebab Alkitab mengatakan, doa dan berpuasa sesuai dengan kebutuhan Tuhan menjawab. Bukan sesuai dengan Allah, bukan sesuai dengan kita, tapi sesuai dengan Allah akan menjawab. Karena seperti itu, kita terus bergairah dalam Tuhan yang kuasa yang berkata, wah, nanti besok sebagai kiranya Tuhan berkata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam doa puasa kami mengalami dampak yang luar biasa. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kita kami. Dan oleh Bilu Yesus, engkau sembuh dari kuasanya, engkau sembuh. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih berkesembuhan. Dan engkau yang mengalami persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, apapun itu, mari datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat hidup datang. Tuhan, engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang sudah berdoa, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tentu mereka sedang tenang, mereka sedang lelah, dan mereka sedang membutuhkan kekuatan pertolongan. Dan sebabkan Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka sesuai dengan janjimu. Kami datang kepada Tuhan memberikan kelegaan, dengan cara menolong mereka sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan dalam hidup. Terima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa firman Allah. Kita membaca firman Allah, mengatakan satu dua ayat kiranya itu akan terus membuat kita tangguh di dalam hidup kita. Sehingga apapun masalah kita bersama Tuhan akan tetap cakap menanggung. Bahkan kemenangan selalu ada di kita. Dari sakit penyakit, dari persoalan, dari segala apapun tantangan hidup. Karena Tuhan menyertai kita sampai kepada kita. Ingat, kalau Tuhan menyertai kita, kepada Dia, Dia Maha Kuasa. Dan Tuhan Yesus berkati, mantap, mantap.